Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan bahan ajar PBSI yang diampu oleh Ibu Dr. Emma Kuzaimah, Magister Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengembangan bahan ajar non-cetak dan berbasis internet. Ada pula anggotanya, yaitu saya sendiri Dita Sekar Priyanti, Anissa, Dinda Ayu Puspita, dan Alfiah. 1. Pengertian bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak merupakan sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan yang tidak melibatkan media-media cetak seperti buku, modul, handout, wall chart, brosur, leaflet, dan lainnya. Jenis-jenis bahan ajar non-cetak berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Yang kedua ada bahan ajar yang diproyeksikan seperti film strip, overhead, transparencies, proyeksi komputer. Yang ketiga ada bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Yang keempat ada bahan ajar video seperti video dan film. Yang kelima ada bahan ajar atau media komputer, misalnya computer mediated interaction, computer based multimedia. Berikutnya ada bahan ajar audio. Menurut Sujana dan Rifai tahun 2013, karakteristik audio umumnya berhubungan dengan segala kegiatan melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Bahan ajar berbentuk dialog, musik, dan suara dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran langsung, namun bisa juga digunakan untuk pembelajaran via daring dengan cara merekamnya kemudian disebarluaskan dalam bentuk digital atau dalam format MP3. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Dita Sekar, yaitu jenis-jenis bahan ajar non-cetak. Yang kedua yaitu bahan ajar video. Video merupakan salah satu media yang dapat menyampaikan sebuah informasi secara jelas. Adapun gabungan antara visual dan audio membuat peserta didik lebih mudah dan dapat menerima pembelajaran karena tidak hanya satu panca indera yang terlibat. Dan keunggulan dari bahan ajar video ini mudah dipahami dan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Baik, yang ketiga yaitu PowerPoint. PowerPoint presentation merupakan salah satu bahan ajar yang menampilkan sebuah presentasi dengan berbagai ilustrasi, gambar, teks, audio, dan video. Keunggulan dari bahan ajar PowerPoint ini adalah mudah penggunaan aplikasinya dan dapat menggabungkan teks, audio, dan video secara bersamaan dalam satu berkas. Siswa juga dapat menyalin materinya dengan mudah. Yang keempat yaitu modul elektronik. Bahan ajar modul elektronik merupakan bahan ajar non-cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri. Modul ini bersifat lengkap yang menyajikan tiap detail dari materi berbentuk elektronik ataupun digital. Modul elektronik ini dapat dibuat menggunakan software Microsoft Word. Dan keunggulan dari bahan ajar modul elektronik ini ialah siswa akan lebih terarah dalam proses belajar karena terdapat panduan yang jelas. Lalu evaluasi lebih mudah karena sudah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Selain itu, keunggulan lain dari bahan ajar ini yaitu dapat menjadi bahan acuan untuk pembuatan modul selanjutnya, namun dengan kurikulum terbaru. Yang terakhir yaitu multimedia interaktif. Menurut Herman Dwi Surjono, pengertian multimedia adalah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan jenis lainnya secara terpadu, sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Pada poin ini, multimedia digunakan sebagai bahan ajar yang dapat memudahkan siswa memahami materi
dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Keunggulan dari multimedia interaktif ini adalah dapat menilai keaktifan peserta didik dengan intensitas interaksi antara siswa dan bahan ajar. Dengan ini, guru lebih mudah mengevaluasi dan menilai. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar yaitu fungsinya sebagai bahan ajar bagi guru adalah untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Fungsi bahan ajar bagi siswa untuk menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal yaitu sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan pengendalian proses pembelajaran. Dalam hal ini, siswa bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, diantaranya yang pertama sebagai media utama dalam proses pembelajaran, kedua sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, yang ketiga yaitu sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Selanjutnya fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok sendiri sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok sendiri sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya Alfia, perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah pengembangan bahan ajar, akan melanjutkan pembahasan mengenai peran bahan ajar bagi seorang guru. Peran bahan ajar bagi seorang guru untuk menghemat waktu dalam mengajar, yaitu dengan adanya bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuknya. Waktu mengajar guru pun dapat dipersingkat. Artinya guru dapat menugaskan siswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan, serta meminta mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian akhir setiap pokok bahasan. Sehingga setibanya di kelas, guru tidak perlu lagi menjelaskan semua materi pelajaran yang akan dibahas, tetapi hanya membahas materi-materi yang belum siswa mengerti. Yang kedua yaitu ada peran bahan ajar bagi seorang siswa. Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman yang lain. Artinya, dengan adanya bahan ajar yang dirancang dan ditulis dengan urutan yang baik dan logis, serta sejalan dengan jadwal pelajaran yang ada dalam satu semester, misalnya, maka siswa dapat mempelajari bahan ajar tersebut secara mandiri dimanapun yang ia suka. Dengan demikian, siswa lebih siap mengikuti pelajaran karena telah mengetahui terlebih dahulu materi yang akan dibahas itu apa. Kemudian yang ketiga yaitu ada peran bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berbentuk petunjuk tentang cara mempelajari materi yang akan dibahas dalam buku utama, bimbingan atau arahan dari guru kepada siswa untuk mencatat penjelasan terlebih dahulu secara terperinci dari materi-materi yang telah dibahas dalam buku utama. Bahan ajar juga dapat dianggap sebagai pelengkap atau suplemen dalam buku utama. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.